Hari ini kita akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari di bulan-bulan kemarin sampai dengan terakhir pekan kemarin ya kita belajar di sekolah. Nah, kita akan mengulang kembali dari materi yang ada di tema 2 tentang kegiatanku dan di tema tema 3 dan tema 4. Tema 3 tentang kegiatanku dan tema 4 tentang keluargaku. Oke, baik, di sini Bu Guru punya. Nah, ini berdasar yang ada pada Pancasila. Nah, yang pertama itu kita akan mengetahui tentang bunyi sila Pancasila. Ada yang masih ingat bunyi sila Pancasila dari 1 sampai 5? Coba bunyi sila apa? Bentar ya. Nah, di sini kita akan memulai pemantapan tentang kegiatanku. Nah, teman-teman tahu tidak, kegiatan itu kan bisa kita lakukan di pagi hari, di siang hari, juga di malam hari. Namun, ada kegiatan-kegiatan yang hanya bisa kita lakukan di pagi hari saja. Ada juga kegiatan yang hanya bisa kita lakukan di malam hari saja. Nah, kita lihat di sini. Tentang kegiatanku. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada gambar tentang suasana di pagi hari. Ada seorang laki-laki yang sedang di luar rumah. Oh, maaf. Kembali. Nah, ada ayam yang baru berkokok, juga ini ada matahari yang baru terbit. Nah, ini adalah suasana di pagi hari yang mempunyai udara yang sangat sejuk sekali. Nah, apa aja sih kegiatan yang bisa kita lakukan di pagi hari? Yang pertama adalah tentu di pagi hari itu kita harus bangun pagi-pagi untuk melakukan berbagai aktivitas. Misalnya sebagai pelajar, kita akan melakukan aktivitas kita yaitu berangkat ke sekolah. Nah, di gambar yang kedua ini ada sekelompok anak-anak siswa-siswi sekolah dasar sedang melaksanakan apa ya? Coba deh kita lihat ini sedang melaksanakan apa ya? Upacara atau olahraga sih ini namanya? Upacara, betul. Nah, anak-anak ini, siswa-siswi sekolah dasar ini sedang melakukan upacara Senin. Dan upacara Senin itu biasa kita lakukan di pagi hari. Nah, anak-anak tahu tidak, ketika kita melaksanakan upacara di hari Senin, kita biasanya membacakan teks Pancasila secara bersama-sama. Ya, ingat tidak? Nah, teks Pancasila itu ada apa aja ya? Yuk kita lihat sekarang. Nah, ini ada simbol-simbol atau lambang dari Pancasila. Pancasila di sini memiliki 5. Sila 5. Ada sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang keempat, dan sila yang kelima. Sekarang anak-anak tolong perhatikan ke ibu tunjuk. Jadi kita harus tahu nih, masing-masing lambang ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Misalnya untuk sila yang pertama. Sila yang pertama ini lambangnya apa ya? Apa nih lambangnya? Betul sekali. Lambangnya adalah bintang. Dan bunyinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ingat-ingat ya, lambang sila yang pertama adalah bintang dan bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang gambar kedua ini. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambar rantai. Betul sekali, pintar. Gambar rantai ini memiliki bunyi sila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibu ulangi ya. Sila yang kedua memiliki simbol atau lambang rantai dan bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut ke bawahnya atau yang ketiga. Di sini ada pohon beringin. Nah, pohon beringin ini apa? Pohon beringin ini adalah sila yang ketiga yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Jadi, sila yang ketiga adalah lambangnya pohon beringin dan bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, yang keempat, ini ada kepala banteng. Dia mempunyai bunyi silanya, bunyi Pancasilanya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ingat-ingat ya, kepala banteng ini lambang sila yang keempat. Dan terakhir ada padi dan kapas.
Padi dan kapas ini adalah lambang dari sila yang kelima yang memiliki bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Anak-anak, kemarin beberapa minggu lalu Bu Guru sudah menugaskan kalian untuk Untuk menyebutkan sila pertama sampai dengan sila kedua dengan menggunakan atau dengan melalui video. Ingat gak? Ya kan? Kita melalui video, tugasnya dikirimkan melalui video, rekaman video, menyebutkan sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Yuk, coba yuk kita baca yuk dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima secara bersama-sama ya. Oke? Siap? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Bisa dipahami ya tentang lambang dan juga bunyi sila Pancasila. Selanjutnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kegiatan di siang hari? Kita lihat di sini ada gambar anak-anak sekolah dasar keluar dari gerbang sekolah. Nah, berarti siang hari ini waktunya kita pulang sekolah. Kalau pagi hari kita berangkat sekolah, kita belajar di sekolah, melakukan berbagai macam kegiatan di sekolah. Siang hari ini kita melakukan kegiatan yaitu setelah kita pulang sekolah. Apa aja kegiatannya? Yang pertama nih harus anak-anak ikuti karena ini adalah sebuah kegiatan yang baik dilakukan oleh anak seorang pelajar. Pelajar. Nah, yang pertama adalah kita buka pintu, pulang ke rumah, dan jangan lupa mencium tangan kedua orang tua kita ke bunda, ke ibu, ke mama, ataupun ke ayah kalian. Buka sepatu dan simpan sepatunya di rak sepatu. Tidak boleh kita menyimpan sepatunya sembarangan di depan pintu. Itu adalah perbuatan yang tidak disiplin. Juga tas kita, barang-barang kita, seragam yang telah kita gunakan harus kita simpan di tempatnya. Gak boleh nih, baru buka seragam, simpan di atas kasur. Itu perbuatan yang baik apa tidak ya? Baik apa tidak sih itu? Tidak. Setelah buka sepatu, ganti baju, kita mencuci tangan. Setelah itu, baru kita makan siang. Setelah makan siang, jangan lupa kita sholat. Apa sih kalau siang itu sholat apa? Zuhur apa asyar ya? Kalau siang, zuhur apa asyar? Iya, sholat zuhur. Nah, kalau misalnya ada waktu, boleh anak-anak tidur siang sebentar untuk agar tidak terlalu lelah. Nah, setelah itu, untuk anak laki-laki, biasanya kegiatan yang bisa kita lakukan di siang hari itu adalah apa ya ini? Bermain bola. Siapa di sini yang suka bermain bola? Angkat tangannya. Siapa nih? Wih, keren main bola ya. Nah, anak laki-laki biasanya siang hari suka sekali main bola. Ingat tidak? Ternyata menendang bola itu ada macam-macamnya. Yang pertama kita lihat nih, gambar yang pertama ada menendang dengan kaki bagian dalam. Bisa dilihat ya gambarnya. Yang kedua ada menendang dengan kaki bagian luar. Bisa dilihat dengan punggung kaki. Dan juga yang ketiga ada menendang dengan punggung kaki. Jadi macam-macam menendang bola, dilihat ya gambarnya ya. Yang pertama dengan kaki bagian dalam, yang kedua dengan kaki bagian luar, dan yang ketiga adalah dengan punggung kaki. Oke, bisa dipahami? Itu adalah macam-macam penendang bola. Jadi harus dilihat ya anak-anak ya. Dan nanti ini akan keluar di ulangan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini membandingkan, kita akan mulai masuk ke matematika, membandingkan dua buah benda. Kita lihat di sini, ada kelereng dan juga ada apa nih? Mobil, ya. Tapi nih masing-masing mempunyai jumlah yang banyak. Untuk mengetahui jumlahnya, yuk kita sama-sama menghitung dulu dari jumlah kelerengnya. Yuk, anak-anak bantu ibu menghitung dari rumah ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
11, 12, 13, 14, 15. Oke, ternyata kelerengnya ini yang milik Benny ini ada 15 kelereng. Yuk kita hitung yang jumlah dari mobil-mobilan. Ada berapa mobil-mobilannya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sedangkan mobil-mobilan Benny ada 11. Berarti tadi kelerengnya ada 15 dan mobil-mobilannya ada 11. Berarti yang lebih banyak kelereng Benny atau mobil-mobilan Benny ya? Apa? Betul sekali, pintar. Jadi yang lebih banyak itu yang memiliki jumlah lebih banyak yaitu adalah kelereng. Berarti kelereng lebih banyak daripada mobil-mobilan. Kita kalau menggunakan lambang bilangan berarti 15 kelereng dan 11 mobil-mobilan. 15 lebih dari 11. Karena 11 nilainya lebih sedikit, berarti 11 kurang dari 15. Bisa dipahami? Bisa ya? Selanjutnya kita lihat di sini. Di bawahnya ada mobil-mobilan dengan buku tulis. Ini juga milik Benny ternyata teman-teman. Yuk kita hitung sama-sama berapa nih jumlah dari mobil-mobilan Benny. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ternyata mobil-mobilan Benny ini ada 11 jumlahnya. Yuk, sekarang kita lihat di bukunya Benny, buku tulis Benny ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi tadi mobil-mobilannya ada 11 dan buku tulis ada 12. Berarti yang lebih banyak itu mobil-mobilan atau buku tulis ya? Apa? Mobil-mobilan apa buku tulis yang lebih banyak? Buku tulis karena jumlahnya adalah 12. Berarti kalau kita menggunakan kata-kata, lihat di sini. Mobil-mobilan Benny lebih sedikit dari buku tulis. Sedangkan jika menggunakan angka 11 untuk mobil, 12 untuk buku tulis. 11 kurang dari 12. Dan 12 lebih dari 11 karena 12 ini nilainya lebih banyak atau lebih besar. Ya, kita lanjutkan ke sini ya. Nah, sekarang kegiatan di malam hari. Apa saja sih kegiatan di malam hari yang bisa kita lakukan? Ibu guru mau tanya dulu sebelumnya. Kalau malam hari itu di langit ada apa sih? Ada bulan atau matahari kalau di langit? Bulan apa matahari? Ada bulan, betul. Kalau matahari terus adanya kapan dong? Kapan dong? Pagi sampai dengan? Iya, pinter. Oke, yuk kita lanjutkan. Apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan di malam hari? Anak-anak, karena kita dari pagi sampai dengan sore itu kita melakukan banyak kegiatan, sekolah, belajar, bermain, berkumpul dengan keluarga, maka malam hari ini adalah waktunya kita untuk beristirahat. Namun, jika anak-anak biasa belajar di malam hari, setelah belajar, jangan lupa kita harus bersiap-siap untuk tidur dengan cara menggosok gigi sebelum tidur. Di sini siapa yang suka sebelum tidur selalu menggosok giginya terlebih dahulu? Angkat tangannya siapa? Wih, keren. Widih. Akila Alicia suka menggosok gigi sebelum tidur berarti ya. Nah, setelah kita menggosok gigi, mencuci tangan, mencuci kaki, kita membersihkan dulu tempat tidurnya. Baru setelah itu kita bersiap untuk tidur. Tapi sebelum tidur kita harus berdoa sebelum tidur dulu. Setelah itu baru deh kita tidur. Nah, coba sekarang Bu Guru mau tanya. Di sini penjumlahan masih ingat ya? Oh ya, ini terakhir aja deh, kita skip dulu. Ini yang terakhir. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tentang keluargaku. Ada keluargaku. Tentang tema yang keempat. Dalam keluarga itu terdiri dari beberapa anggota keluarga. Ada yang namanya apa aja sih anggota keluarga di dalam rumah? Yang pertama yang tugasnya mencari nafkah siapa ya itu namanya? Ayah atau ibu?
Siapa? Ayah. Ada ibu, ada kakak, atau ada adik. Nah, kakak dan adik ini kita sebutnya anak-anak ya, anak dari ayah dan ibu. Jadi ada anak, jadi ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak. Nah, ternyata bukan hanya ada ayah, ibu, dan anak saja. Keluarga itu banyak sekali. Yaitu biasanya kita sebut dengan keluarga besar. Keluarga besar itu bukan hanya terdiri dari ayah dan ibu saja. Kita lihat di sini ada gambar. Ada siapa aja sih? Ada siapa? Ini ibu, ini ayah, ini Benny, ini Siti. Ada siapa? Ini yang menggunakan jaket warna merah, kacamata. Itu siapa? Adalah nenek. Ada juga kakek, ada paman, dan juga ada bibi. Coba, anak-anak, sekarang Bu Guru akan membacakan sebuah teks tentang keluarga besarku. Jadi anak-anak biar tahu nih, kakek itu siapa ya? Nenek itu siapa ya? Ya, oke, siap ya? Tolong dengarkan dari rumah. Keluarga besarku. Aku memiliki keluarga besar. Ada kakek dan nenek. Ada paman dan bibi. Aku juga memiliki sepupu. Kakek adalah ayah dari ayah atau ibu kita. Nenek adalah ibu dari ayah atau ibu kita. Paman adalah saudara laki-laki ayah atau ibu kita. Bibi adalah saudara perempuan ayah atau ibu kita. Sepupu adalah anak dari paman atau bibi kita. Nah, itu ya. Itu adalah siapa sih paman, siapa sih bibi, kakek itu siapanya kita, nenek itu siapanya kita. Jadi anak-anak udah tahu ya, kakek itu adalah ayah dari ayah atau ibu kita. Nenek itu adalah ibu dari ibu atau ayah kita. Oke, kita lanjut. Coba sekarang 20 diambil 5, berapa hasilnya? Nah, sekarang kita lihat nih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga. Selain kita makan malam bersama atau sarapan bersama, kita bisa berolahraga bersama. Nih, seperti di gambar yang pertama, kita bisa berolahraga keliling rumah atau keliling kampung atau keliling kompleks untuk olahraga di pagi hari bersama ayah atau bunda kita. Juga kita bisa berwisata, misalnya berwisata ke ke tempat wisata kebun raya, taman safari, kebun binatang, atau kita bisa mengunjungi rumah saudara atau kerabat kita di desa. Nah, kita lihat di sini seperti contohnya keluarganya Siti, dia sedang berkunjung ke rumah saudara atau salah satu kerabatnya yang berada di desa, yang memiliki pemandangan masih indah, masih hijau, dan banyak binatang-binatang perkampungan di daerahnya. Juga kegiatan yang bisa kita lakukan bersama yaitu membantu ayah atau membantu ibu kita memasak di dapur. Nah, itu juga salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama di rumah. Dan untuk anak-anak nih, jangan lupa kita juga harus membantu ayah dan ibu kita dalam mengurus atau membersihkan rumah. Jadi ketika ibu kita sedang mengepel, ketika ayah kita sedang menyapu ataupun melakukan kegiatan bersih-bersih yang lainnya, kita jangan hanya diam saja. Kita jangan hanya melihat saja, bukan hanya kita menonton televisi, tapi kita pun harus membantu kedua orang tua kita. Bunda, ayah, ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa aku bantu ayah? Misalnya seperti itu. Nanti pasti ayah dan bunda akan merasa senang ketika kita menawarkan sebuah bantuan. Nah, selanjutnya, anak-anak ketika kita berbicara dengan kedua orang tua kita ataupun dengan orang yang lebih dewasa ataupun dengan anak yang seumuran dengan kita harus dan wajib menggunakan bahasa yang sopan, baik, dan santun. Misalnya ketika kita mau meminta tolong, kita harus menggunakan kata tolong. Boleh gak sih kita misalnya susah mengambil suatu buku yang jauh, terus kita meminta tolong, misalnya Bu Guru mau minta tolong ke Piki, tapi Bu Guru gak menggunakan kata tolong. Dengerin, enak gak? Piki, ambilin dong, di sebelah situ tuh buku. Boleh gak kayak gitu? Gak boleh. Kalau kayak gitu tidak sopan, tapi kita harus menggunakan kata tolong. Piki, tolong ambilkan buku itu. Nanti Piki bilang, oh iya baik. Dan setelah kita mendapatkan sebuah pertolongan, kita harus mengucapkan apa? Terima kasih. Dan nanti Piki harus menjawab apa?
Kalau Bu Guru mengucapkan terima kasih, Biki harus menjawab apa? Sama-sama. Nah, contohnya ini seperti Dayu dan ibunya. Dayu, ibunya sedang meminta tolong nih kepada Dayu. Dengarkan ya. Dayu, tolong ambilkan wortel. Terus Dayu menjawab, baik Bu, apakah wortelnya boleh Dayu cuci dulu? Terus kata ibunya menjawab, terima kasih Dayu. Ibu senang Dayu selalu membantu ibu. Dayu anak yang rajin, kata ibunya. Terus kata Dayu, sama-sama Bu. Nah, kalau kayak gitu, kan enak ya kita meminta bantuan juga. Oke, kita lanjut di sini. Kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, masih ingat tidak bangun datar? Di sini ada bingkai foto dari sebuah keluarganya Siti dan Udin. Nah, tapi bingkai fotonya ini terdiri dari beberapa bangun datar. Kita lihat yuk, ada bangun datar apa saja sih di dalam bingkai foto ini? Kita lihat, bagian atasnya ini apa? Namanya segitiga, segi empat, atau lingkaran? Apa namanya? Segitiga. Bagus sekali. Bagus sekali. Selanjutnya, kita lihat di bagian. Nah, tengahnya nih yang gambar fotonya. Kira-kira ini segi empat, segitiga, atau lingkaran ya? Apa? Segi empat, karena dia mempunyai sisi ada berapa nih? Mau ditunjuk. Ada 1, 2, 3, 4. Dan terakhir nih yang ada 3, bagian nama ibu, nama kakak, dan juga nama ayah, ini adalah bangun datar lingkaran. Yuk kita lihat contohnya apa saja sih barang-barang yang lainnya yang memiliki contoh bangun datar. Misalnya segi empat, ada bingkai foto, ada apa lagi? Ada buku, ada jendela. Lalu apa lagi untuk lingkaran? Misalnya lingkaran di sini ada jam dinding, ada serutan, dan apa lagi ya? Dan yang terakhir ada segitiga. Contoh dari segitiga ini adalah misalnya penggaris atau anak-anak pernah melihat rambu-rambu lalu lintas? Pernah? Pernah nggak melihat rambu-rambu lalu lintas? Nah, biasanya rambu-rambu lalu lintas juga ada yang memiliki bentuknya segitiga. Yuk, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar pola bilangan. Di sini ada wortel, kentang, apel, dan juga ada pisang. Berapa ya jumlah masing-masing buah-buahan dan sayuran ini? Kita lihat, ada 6 wortel, ada 4 kentang, dan ada 10 buah apel, dan terakhir ada berapa pisang? Ada 8 pisang, oke. Yuk, kita lihat di sini. Urutkanlah dari mulai bilangan yang terkecil. Berarti kalau kita lihat dari yang terkecil, yang paling kecil itu wortel, kentang, apel, atau pisang? Yang pertama adalah, betul, yang pertama adalah kentang. Yang kedua ada wortel. Yang ketiga ada pisang. Dan yang terakhir berarti ada buah apel. Nah, berarti urutannya adalah 4 dulu untuk kentang, 6 untuk wortel, 8 untuk pisang, dan 10 untuk apel. Jadi ada 4, 6, 8, dan 10. Sedangkan kalau kita ubah nih, Bu Guru mau menguratkannya dari yang terbesar. Berarti kalau dari yang terbesar, dari angka berapa nih? Dari buah apa? Betul, dari buah apel dulu. Yaitu ada 10 buah apel. Berarti urutannya adalah 10 untuk apel, 8 untuk pisang, 6 untuk wortel, dan 4 untuk kentang. Berarti ada 10, 8, 6, dan 4. Nah, kita lanjut ya. Kita akan melihat pola bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Kita lihat di sini ada gambar segitiga, tapi bagian yang ketiganya ini masih bolong. Kita lihat yang pertama ada 2 buah segitiga. Yang kedua ada 4 segitiga. Ada 4 buah segitiga. Dan yang keempatnya masih kosong nih. Nanti kita cari tahu ada berapa ya. Dan yang keempat, di kolom yang keempat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 segitiga. Nah, ada 2, ada 4, dan ada 8. Lalu Bu, kita lihat di sini, yang bagian kosongnya itu harus berapa? Bagian kosongnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu ada 6. Kenapa 6, Bu? Kita lihat di garis bilangannya. 2 ada di sini, 4, 2, keempat loncat berapa? Loncat 1, 2. Berarti 2 ke angka 4, loncat 2.
Lalu berarti ke angka selanjutnya pun dari 4 ke angka selanjutnya harus loncat 2 juga. Berarti kalau kita dari 4 loncat 2, kita loncat ke berapa? Yaitu ke angka 6. Berarti di kotak yang tadi kosong ini harus angka 6. Dari angka 6 pun kita harus loncat 2 karena pola bilangan ini melompat atau lompat 2. Dari 6 ke 8 lompatnya berapa? 1, 2. 2 juga sama. Nah, berarti ini pola bilangannya lompat 2. Oke, begitupun dengan contoh yang ini ya. Di sini ada lingkaran, ada 1, 4, 7. Kita tidak tahu nih bagian yang keempat ini masih kosong. Oleh karena itu kita cari tahu dulu. Angka 1 ke angka 4, kita loncatnya berapa? 1, 2, 3. Loncatnya 3. Berarti dari angka 4 ini pun harus loncat 3 juga nih ke depan. Kita lihat. 1, 2, 3. Oh betul, ternyata loncat 3 itu angkanya 7. Nah, berarti angka 7 ke angka selanjutnya atau ke angka ke depannya harus loncatnya juga di 3 atau ditambah 3. Berarti loncatnya berapa? Dari angka 7 lompat 3, 1, 2, 3, yaitu angka 10. Kita buktikan, betul tidak nih angka 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul, berarti ada 10. Jadi 1, 4, 7, dan angka 10 ini pola bilangannya melompati 3. Oke, baik. Sudah selesai, tapi Bu Guru mau ada ini dulu, sebentar. Kita akan tes penjumlahan, ya. Masih ingat ya? Kita lihat satu-satu penjumlahan. Bentar. Nah, Bu Guru mau dari mulai Atala. Oke, Atala siap.